Baca dulu ini ada Kak Edi dari Depok. Aduh jauh sekali Kak Edi dari Depok. Salam-salam buat warga Depok. Aman Kakak. Terima kasih Kakak Ahmad. Kakak Fauzia terima kasih aman. Wah, alhamdulillah. Berarti kedengar jelas ya sama teman-teman semuanya di sini. Aku mau ucapin selamat siang dulu buat teman-teman semua. Ini juga aku baca di kolom komentar ada yang dari Cibubur, ada yang dari Surabaya, ada Kak Jonathan juga dari Jakarta. Dekat nih, bisa lah kita main-main ya Kak Jonathan yang sama Jakarta. Depok juga bisa loh kita main-main ya. Nanti kita kalau ada kesempatan ya. Hai, saya Ade dari Cirebon. Salam salam kenal untuk semuanya Kak. Salam kenal juga Kakak Ade dari Cirebon. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua teman-teman yang hadir di acara webinar kita hari ini yang berjudul Bangun Pasif Income lewat konten tanpa modal besar, tanpa ribet. Dan kebetulan siang hari ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin nih teman-teman semua di sini ada yang pernah lihat di YouTube gitu ya, atau muncul di TikToknya ada Kak Usama Harbata, seorang konten kreator, atau pernah dengar juga soal dramanya itu yang Arab-Arab maklum ya. Nah, itu nih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung guys sama Kak Usama. Gimana sih Kak Usama itu ngebangun image-nya, brandingnya, kontennya seperti apa, dan nanti tuh dia tuh sekarang juga udah mulai nge-affiliate juga teman-teman. Apakah kita juga bakal tanya-tanya seberapa ngaruh sih affiliate di TikTok dan seberapa ngaruh branding kakak menjadi konten kreator dan branding sebagai affiliate. Oke. Tanpa lama-lama lagi ya teman-teman, perkenalkan dulu aku Fitria, aku yang bakal jadi MC, moderator, dan aku juga bakal ngejelasin nih ke teman-teman semua di sini nanti secara singkat aja tentang affiliate marketing dan juga jago affiliate ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya teman-teman. Pastiin teman-teman semua di sini stay dulu ya sampai ke akhir nanti. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Usamanya juga, tanya jawab juga sama Kak Usama langsung, dan baru kemarin lihat muncul terus di TikTok. Wah, keren Kak Wahida. Memang Kak Usama ini terkenal juga sama kelucuannya, konten-konten lucunya. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman juga sering ya lihat Kak Usama. Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol sama Kak Usama ya, teman-teman. Sekarang aku izinin aku dulu buat ngejelasin tentang Jago Affiliate dan apa sih sebenarnya affiliate marketing itu. Oke. Aku mau jelasin juga ke teman-teman semua di sini, kita ada challenge berhadiah loh teman-teman. Hadiahnya dapat saldo e-wallet. Caranya gimana Kak? Yuk upload video rekap video kelas hari ini ke Instagram story-nya teman-teman. Upload video kegiatan hari ini ke IG atau ke Reels ya. Video durasinya maksimal 2 menit aja, nggak usah panjang-panjang ya teman-teman. Gunakan hashtag cuan dari konten, hashtag Jago Affiliate. Jangan lupa buat follow dan tag akun Jago Affiliate.com ya teman-teman. Nanti di tag, di post di story-nya atau di reels-nya, di upload nanti akan ada 3 pemenang yang terbaik dan akan mendapatkan saldo e-wallet langsung dari kita. Lumayan banget nih challenge-nya teman-teman. Jadi buruan aja ya buat ikutan. Siapa tahu nanti rezekinya teman-teman semua di sini. Pokoknya pemenangnya bakal langsung dipilih oleh tim kita dan bakal diumumin H+1 lewat Instagram Story. Oke, yuk. Nah, aku Fitria, teman-teman. Selain menjadi MC, aku juga seorang kreator manager ya. Aku juga membantu untuk community yang ada di Jogo Affiliate ini. Aku bakal ngejelasin ke teman-teman semua di sini apa sih sebenarnya affiliate marketing gitu ya. Dan sebelum itu, mungkin dari sini teman-teman tuh kan taunya webinar dari Jogo Affiliate ya. Dan belum tahu apa sih sebenarnya Jogo Affiliate itu. Jadi teman-teman, kita ini adalah platform edukasi yang membantu semua orang yang pengen belajar tentang affiliate marketing ya, dengan visi meraih kebebasan finansial, menyediakan edukasi yang berorientasi hasil, serta membangun komunitas yang kuat. Kita juga mencetak jutaan miliarder melalui affiliate marketing gitu. Kita menghubungkan juga nih teman-teman antara affiliate marketingnya sama konten kreator, terus juga sama brand untuk memaksimalkan penjualan penghasilan tanpa modal besar. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sering ya lewat-lewat ya di FYP-nya ya kalau jualan barang. Nah, itu tuh yang disebut tentang affiliate gitu. Nah, ini juga aku jelaskan secara singkat aja untuk visi dan
juga misi kita. Jadi misi kita itu membangun edukasi dan pelatihan nih. Kayak yang teman-teman datangin hari ini adalah contoh gimana kita ngejalanin edukasi dan juga pelatihan yang ada di Yoga Affiliate. Kita juga menghubungkan brand dengan affiliate yang berkualitas tentunya. Diharapkan semua teman-teman semua di sini itu akan menjadi seorang konten kreator affiliate. Bahkan bisa menjadi konten kreator yang memang udah punya personal brandingnya gitu ya. Membangun komunitas yang kuat. Kita juga punya komunitas teman-teman di Yoga Affiliate lebih dari 600 kreator yang ada di sana di komunitas kita. Ini di sini juga kita ngejelasin tentang ini ya, media sosial kita ya. Jadi teman-teman yang mau ngefollow dari si media sosial kita bisa follow di Instagram, bisa follow di TikTok, bisa di YouTube juga, serta kita juga punya website nih teman-teman. Oke, next lagi Kak. Nah, ini nih komunitas jago kita ya. Ada sekitar 700 lebih member di grupnya. Jadi kita ini by Haluan Digital Agency ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar Haluan Digital Agency juga. Nah, kita belajar ya. Ini singkat aja, aku juga nggak bakal lama-lama, biar paham juga ke teman-teman semua di sini. Sebenarnya apa sih itu affiliate marketing? Jadi teman-teman, affiliate marketing ini adalah model bisnis di mana teman-teman tuh bisa mempromosikan produk orang lain. Jadi nggak perlu teman-teman beli dulu barangnya, terus teman-teman yang kirim itu nggak perlu. Jadi teman-teman nanti konsepnya itu dapat komisi setiap kali ada penjualan dari produk yang kamu promosiin. Promosi ini lewat mana? Nanti aku jelasin lagi ya. Jadi di webinar kita di siang hari ini kita bakal belajar cara affiliate di TikTok nih teman-teman ya kan, karena udah banyak juga dari teman-teman mungkin di sini juga ada yang udah mulai nih nge-affiliate di TikTok atau udah nge-affiliate di platform lain gitu ya, udah terjun di affiliate lain gitu bisa. Nah kalau di TikTok itu, TikTok kan punya marketplace ya, namanya tuh TikTok Shop gitu kan. Terus si TikTok Shop ini nyediain fitur yang namanya fitur affiliate. Nah, dengan fitur ini teman-teman tuh bisa ngehasilin uang kalau misalnya teman-teman berhasil ngejualin produk dari konten-konten dan juga link-link yang teman-teman bagikan ke orang lain gitu. Jadi affiliate TikTok itu ada berbagai cara ya teman-teman, dan cara yang kamu pelajarin di training kita di hari ini tentunya gratis. Kita kasih ke teman-teman semua di sini yang sudah hadir ya. Bisa menggunakan video. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini ada contoh videonya juga gimana seorang konten affiliate itu mempromosikan produk orang lain gitu ya. Rekam produknya menggunakan HP, upload videonya ke TikTok seperti ini. Bisa di-play, Kak? Oh, dari sananya nggak ada suaranya. Oke. Next lagi. Nah, jadi yang keranjang kuning itu loh teman-teman. Keranjang kuning ini tombol keranjang yang nanti kalau ketika diklik itu bisa beli produknya yang dipasang di sini ya. Tinggal si tombol keranjang kuning kita bisa pasang produk orang lain di video kita. Kalau ada orang yang beli dari video kita nih yang udah di-share ini, terus ada yang klik dari keranjangnya, nah disitulah kamu bisa mendapatkan komisi dari sellernya gitu. Kelebihan bisnisnya sebenarnya udah kelihatan ya teman-teman, karena kan kita nggak perlu harus nyetok banyak produknya, kita juga nggak perlu ngitungin stoknya, warnanya gimana atau gimana, kita nggak perlu, karena memang modalnya kecil aja, pakai lewat satu barang, jadiin satu video, dan itu dimaksimalin sama teman-teman. Jadi bisnis affiliate ini emang minim minim aja gitu loh untuk modalnya gitu, cuman butuh HP, internet, sama produk sampel. Nah, produk sampelnya ini adalah contoh produk yang akan digunakan afiliator untuk dipromosikan. Seorang afiliator cuma butuh satu sampel aja untuk mulai jualan produk tersebut. Kalau kamu punya 10 sampel, kamu bisa tuh jualin 10 produk gitu ya. Selain itu, kelebihannya apa aja, Kak? Bisa kerja dari rumah. Nggak cuma dari rumah, teman-teman. Bahkan even kamu di kantor pun sebenarnya bisa aja memanfaatkan waktu-waktu istirahat ya, waktu-waktu lowong di kantor untuk membuat tag video affiliate gitu ya. Atau misalnya lagi di luar pun, lagi jalan-jalan, itu masih bisa untuk tag video affiliate-nya. Karena emang yang dibutuhkan ya cuma HP,
Jadi nggak mungkin teman-teman kemana-mana nggak bawa handphone gitu. Pasti membawa handphone gitu kan. Selain itu, kelebihan bisnis affiliate adalah penghasilannya, potensinya itu besar banget. Bisa dari jutaan, puluhan, sampai ratusan juta per bulan. Di sini udah, aku sering banget lah lihat kreator-kreator aku, komisinya tuh setiap bulannya ya bisa dibilang udah enak banget gitu ya. Tinggal narik duit gitu setiap bulannya. Ini adalah salah satu contoh kreator kita yang dari awal grow bareng sama kita. Di bulan November tuh GMV-nya kecil ya teman-teman, tapi teman-teman bisa lihat nih di bulan Januari dia ada meningkat dari 200 juta GMV sampai ke 2M. Itu 10 kali lipat ya teman-teman kenaikan GMV-nya. Ada Coco Williams, kalau misalnya kakak mau cek akunnya Coco juga boleh dicek aja akun Coco. Bisa teman-teman untuk lihat-lihat juga nih gimana sih caranya si Coco itu ngonten gitu ya. Gimana caranya Coco mempromosikan suatu produk. Gitu. Selain itu, ada juga Kooni. Kooni juga kreator kita, teman-teman. Di sini ada kenaikan GMV dari Kooni. Di Oktober dia 99 juta, di Novembernya naik tuh jadi 700, tapi beberapa memang dia sempat turun, cuma stabil lagi di 600 dan 500 juta. Ini udah oke banget sih ya. Untuk 5 bulan seperti ini, kebayang ya penghasilannya kayak gimana ya, teman-teman. Setiap bulannya aja kayak gini. Nah, ini juga ada Kooni, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman ikutin tapi sambil dimodifikasi dengan mode kontennya teman-teman, gimana caranya untuk mempromosikan barang. Di follow aja gitu ya, di kepo-kepoin juga si kooninya gitu ya teman-teman, selain Koko Willis. Next, ada juga nih Kak Agung Bilioner nih. Kak Agung ini memang dia jualannya elektronik gitu ya teman-teman, HP, terus juga peralatan-peralatan handphonenya juga dijual sama Kak Agung. Ini GMV-nya tuh dari yang Oktober cuman puluhan juta sampai ke ratusan juta. Ini luar biasa ya teman-teman pertumbuhannya. Yang penting emang dari mereka semua ini adalah kuncinya konsisten. Balik lagi ke teman-teman ya, konsisten itu udah menjadi apa ya, menurut aku tuh jadi hal yang emang harus teman-teman ikutin gitu untuk menjadi seorang content creator. Dan gak cuman mereka bertiga tadi, kita juga ada banyak nih teman-teman ya, kreator-kreator lainnya. Ini bisa dicek-cek juga sama teman-teman gitu kok. Beneran gak sih kok ini akunnya beneran? Dicek aja, di follow juga kalau bisa mah ya teman-teman. Sambil belajar-belajar, ada yang beauty, ada yang fashion, ada yang elektronik, ada juga yang home living gitu ya. Teman-teman bisa ikut di sini. Oke, next. Kita akan belajar tipe akun, teman-teman ya. Jadi, tipe akun ini ada dua. Ada yang pakai personal branding dan juga ada yang ngebentuk sebagai toko. Jadi, kalau personal branding ini si akunnya itu menggunakan nama afiliatornya. Misalnya nama aku Fitria, aku pakai nama aku sendiri gitu. Wajahnya juga bakal muncul wajah si kreatornya, yaitu wajahku sendiri. Cocok untuk afiliator yang memang mau dan juga udah pede nih gitu ya untuk munculin wajah. Selain itu ada juga tipe akun yang toko only gitu. Misalnya aku punya toko namanya Fitria Shop gitu. Berarti nanti untuk profilnya itu akan membentuk toko aku gitu. Wajahnya juga ini bisa muncul atau enggak usah muncul juga nggak apa-apa gitu. Kalau yang ini cocok nih buat afiliator yang memang belum pede gitu buat nunjukin muka biasanya gitu. Nah, selain tipe akun, kita juga bakal belajar tipe konten. Tipe konten itu ada konten yang produknya itu campur, teman-teman, ya. Jadi dia itu nggak fokus ke topik atau produk tertentu, tapi semua rata-rata Koko itu pakai general. Jadi produk-produk yang lagi viral, produk-produk yang lagi naik, itu biasanya Koko bawakan, Koko iklankan gitu ya. Terus kalau misalnya niche itu konten produk fokus pada topik atau produk tertentu. Jadi kalau misalnya niche ini seperti yang teman-teman lihat, kalau Kak Astri ini kan namanya glowing umur 30, itu udah jelas. Kalau Kak Astri ini niche-nya berarti produk-produknya juga yang akan dia bawakan adalah produk-produk beauty ya teman-teman. Seperti itu. Ini ada kelebihannya juga nih, kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, kalau akun general ini dia kan lebih fleksibel ya, jadi bisa mengikuti produk sesuai sama tren. Terus juga dia bisa menjangkau audiensnya itu lebih luas lagi, teman-teman, karena kategorinya memang produknya itu banyak.
Jadi nggak cuma beauty, dia bisa fashion juga, bisa home living juga, bisa elektronik juga. Lebih cepat beradaptasi dengan produk viral yang sedang naik daun. Nah, ini yang seperti tadi aku bilang ya, pasti kalau ada setiap produk itu trennya berbeda-beda. Jadi gimana kita sebagai seorang affiliate memanfaatkan momentum tersebut untuk apa? Untuk naikin traffic kita, teman-teman, gitu. Secara kekurangan pasti ada ya. Jadi kalau kekurangan akun general kayak gini tuh biasanya sulit untuk membangun audiens yang loyal karena kan mungkin cuman mengikuti satu jenis produk aja, jadi dia nggak tertarik sama produk lain yang kamu promosikan. Engagementnya lebih rendah karena audiens yang datang bisa jadi tidak terlalu fokus pada satu topik tertentu. Jadi ya sesuai sama tren aja gitu, sesuai sama yang lagi viral aja, yang lagi rame. Kalau misalnya nggak viral nggak rame, ya belum tentu si produk itu akan naik juga di akun-akun seperti ini gitu ya. Ada juga kalau misalnya niche nih, kalau misalnya teman-teman udah fokus gitu ya sama satu niche, itu kelebihannya lebih mudah membangun audiens yang loyal karena mereka tuh tahu akun kamu selalu membahas topik yang mereka butuhkan ya. Terus juga lebih dipercaya sebagai seorang ahli teman-teman dalam niche tersebut. Kayak misalnya Kak Astri kan ini beauty. Berarti orang-orang yang pengen cari tentang ibu-ibu atau anak-anak yang pengen glowing di umur 30 itu pasti nyarinya Kak Asri karena Kak Asri memang udah terkenal sebagai ahli yang jualin produk-produk yang cocok untuk ngeglowingin muka gitu kan. Udah gitu lebih mudah dapat brand, collaborationnya bakal tinggi karena brand suka banget sama bekerja sama dengan kreator yang emang fokus. Jadi kayak brand-brand beauty ini pasti banget masuk ke akunnya Kak Astri gitu, teman-teman. Kekurangannya udah jelas ya, kontennya terbatas. Jadi cuman di seputar ya udah beauty aja gitu. Akan kalau misalnya teman-teman nggak pintar untuk beradaptasinya lagi, bisa jadi kontennya tuh monoton gitu. Kalau produk dalam niche tersebut lagi sepi peminat, ya itu juga bakal berdampak sama teman-teman. Kayak yang kemarin tuh kasus produk-produk yang di-spillin sama Dokter Tif ya, itu kan produk beauty banyak yang kena terdampak tuh ya. Jadi penjualannya turun. Nah itu juga bisa mempengaruhi teman-teman yang emang fokus ngejualin produk-produk tersebut gitu. Oke, kira-kira nih mana sih yang lebih baik? Coba deh, aku mau cek dulu sama teman-teman di sini. Kalau aku tanya ke teman-teman gitu ya, lebih baik yang satu fokus sama satu niche atau yang general sih kalau teman-teman bakal jadi seorang affiliator? Boleh dong di kolom komentarnya nih, kira-kira teman-teman lebih tertarik menjadi seorang content creator mana? Gas semua. Boleh, berarti akunnya banyak ya Kak. Ada yang general, ada yang niche juga ya. Itu juga bisa, itu namanya per anak akun. Fleksibel, berarti yang general ya. Memang sih tipe-tipe konten yang general itu memang lebih enak gitu ya. Mungkin lebih nyaman karena emang semua produk bisa dibawa gitu. Semua barang bisa diangkut. Niche untuk aku, iya biasanya kalau cewek-cewek ini memang biasanya akan lebih fokus pada suatu kegemarannya. Misalnya dia suka sama beauty, make up gitu, pasti dia fokus sama konten-konten beauty, konten-konten make up gitu. Atau fashion, suka sama mix and match gitu ya. Biasanya cewek-cewek kayak gitu. Cuman mungkin emang bapak-bapak, ibu-ibu tuh biasanya lebih fleksibel aja lah gitu ya, general aja kak, apa aja kita iklanin bisa kok gitu, biasanya seperti itu. Pilih yang fleksibel karena buat oke, cocok tuh kan buat pilih fleksibel karena buat toko juga. Iya, ada juga teman-teman gak cuma affiliate, ada TikTok juga. Nanti kita bakal belajar lagi deh soal-soal TikTok gue ya, pelan-pelan. Aku suka renang, jadi suka sharing tentang renang. Nah, edukasi tuh Kakak Hilvan, bagus ya. Bisa juga nanti akan kebangun tentang lifestyle, branding-branding brand-brand lifestyle tuh kayak olahraga gitu-gitu itu cocok sih. General berarti mostly di sini teman-teman emang suka yang general ya. Cuman dari kita itu sebenarnya akan bagus ketika teman-teman itu fokus di satu niche. Kalau misalnya pengen ngebangun audiens yang loyal, dipercaya sebagai ahli di bidang tersebut, teman-teman akan mudah juga mendapatkan brand collaboration. Biasanya itu fokus untuk satu niche aja ya. Kenapa? Karena ketika kamu benar-benar suka nih sama topik tersebut gitu ya, yang kamu bahas, kamu bakal lebih konsisten, lebih kreatif juga dalam membentuk kontennya, terus juga lebih mudah nih terhubung sama audiensnya juga yang minat sama hal yang teman-teman minatin juga gitu. Passionnya akan membuat prosesnya tuh lebih menyenangkan karena kan teman-teman ngejalanin sesuai sama apa yang teman-teman suka gitu ya. Jadi bakal lebih fun aja gitu pembawaannya. Gitu. Kalau misalnya general pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau emang teman-teman mau fokus ya, pengen fleksibel dalam menjalankan atau memilih produk-produknya nggak apa-apa.
Jadi nggak terikat sama satu kategori aja gitu. Oke, setelah kita belajar tipe konten, tipe akun, kita bakal belajar gimana sih cara membuat video ya teman-teman. Nah, ini aku bakal putar juga. Semoga ada suaranya ya. Suaranya sih. Ya, ini sandal sepatu saya udah coba bawa ke air, hujan-hujanan, cepet kering dan juga nggak bikin lembab. Ya, empuk dan anti slip ya. Tuh. Ya, yang mau check out buruan harga 40 ribuan, tidak selamanya harga 40 ribuan ya. Coba kalian cek di sini. Mumpung lagi diskon, abang driver ojol langsung check out aja. Ya, ini yang saya baru beli, keren banget sih. Ya, empuk dan juga lihat. Langsung di check out ya, jangan sampai kehabisan. Belum ada Nah, ini kalau misalnya kamu mau affiliate di TikTok dengan video, kamu perlu membuat video mendemonstrasikan produk agar penonton tuh lebih tertarik ya, seperti yang Koko udah bikin nih guys, ya seperti ini. Jadi dia tuh langsung kayak untuk driver ojol nih yang nyaman nyari sendal gitu ya. Bisa, nanti kita bakal belajar juga biar bisa mempermudah kamu dalam membuat video. Kita tuh ada struktur video yang bisa teman-teman gunakan. Jadi struktur video ini terbukti ampuh untuk meningkatkan views, interaksi, dan juga penjualan. Struktur ini bahkan sudah umum digunakan oleh jutaan afiliator di dunia. Oke, struktur videonya apa sih? Nah, ini ada yang namanya hook, ada yang namanya isi atau body, ada juga yang namanya CTA atau call to action. Hook itu apa sih sebenarnya? Jadi hook ini adalah bagian awal dari video untuk menarik perhatian penonton di 3 detik pertama. Kayak yang video tadi, Koko tuh langsung mention kayak driver ojol pasti suka banget. Apa yang driver ojol suka gitu kan. Nah, itu nanti bikin penonton kayak tertarik gitu, penasaran, bakal nonton stay di videonya teman-teman secara lebih lama gitu. Jadi dia bakal nonton secara sampai akhir gitu kan. Karena dari awalnya udah di-mention kalau driver ojol bakal suka gitu, bakal tertarik, bakal apa, tapi produknya tuh apa. Nanti orang-orang bakal penasaran di situ gitu. Setelah hook, ada yang namanya isi. Jadi ini konten utamanya. Nah, di sini teman-teman boleh sebutin semua kegunaannya, kelebihannya, fitur-fiturnya. Pokoknya ini harus detail, tapi jangan terlalu lama-lama ya, teman-teman. Biasanya paling bagus video itu maksimal di 1 menit aja ya untuk video afiliator. Selain itu, kita ada call to action, yaitu ajakan. Kayak tadi Koko langsung aja cek keranjang kuning di bawah. Nah, itu adalah ajakan untuk ngecek keranjang kuning, biar diklik, biar dilihat produknya harganya berapa, terus bisa hopefully bisa dibeli sama si penontonnya gitu. Contohnya ajakan berkomentar atau menyukai video atau mengunjungi link tertentu atau klik tombol keranjang kuning ya. Ini adalah panggilan call to action. Wajib. Struktur ini nggak boleh teman-teman lupain dalam pembentukan video affiliate ya. Jadi tetap harus ada pembukaan atau hooknya, isinya juga, serta ada call to actionnya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin akan aku kasih contoh juga video-video affiliate yang menggunakan wajah sama tidak menggunakan wajah ya, teman-teman. Driver ojol coba mari merapat nih. Saya ada sendal sepatu yang nggak perlu pakai kaos kaki, anti air dan juga anti slip. Tuh, ya. Ini bakalan jadi inceran abang-abang driver ojol. Ya, ini sendal sepatu saya udah coba bawa ke air, hujan-hujanan, cepet kering dan juga nggak bikin lembab. Tuh, ya. Empuk dan anti slip ya. Tuh. Ya, yang mau check out buruan harga 40 ribuan, tidak selamanya harga 40 ribuan ya. Coba kalian cek di sini. Mumpung lagi diskon, abang driver ojol langsung check out aja. Ya, ini yang saya baru beli, keren banget sih. Ya, empuk dan juga lihat. Langsung di check out ya, jangan sampai kehabisan.
Nah, itu tadi adalah contoh video yang menggunakan wajah ya, teman-teman. Kita bakal juga ngeliat gimana sih kalau misalnya nggak pakai wajah itu masih tetap bisa konten nggak sih untuk affiliate gitu ya. Ini bakal aku contohin juga. Rak-rak murah kan biasanya Leto ya. Ini rak 30 ribuan tapi kokoh banget, bahannya tebal banget ya. Kalian bisa dengar dari bunyinya ya ketika aku banting. Tuh. Langsung aja di check out ya. Harganya 30 ribuan aja, guys. Nah, itu tadi ya, ada contoh buat teman-teman bikin video kalau pakai wajah sama bikin video kalau nggak pakai wajah. Biasanya kalau nggak pakai wajah emang tag-tag barangnya aja gitu, gambar si produknya aja. Kalau pakai video, teman-teman ngomong langsung biasanya atau voice over atau eh, muter-muter gitu ya kalau di fashion biasanya seperti itu. Nah, setelah itu aku bakal kasih tahu juga ke teman-teman semua di sini tutorial bikin videonya. Gimana sih kira-kira? Nah, jadi ini kalau misalnya semisal teman-teman bikin video langsung di TikTok ya. Jadi kan kalau teman-teman buka di profile itu ada klik plus di bawahnya tuh seperti ini kan di profilnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa klik aja. Terus bisa juga mainin durasinya, ada pilihannya 60 detik, 15 detik, ada bahkan bisa 1 menit yang lebih juga di sananya. Terus setelah itu teman-teman bisa ngerekam langsung, klik tombol yang merah di sini. Nah, setelah itu kalau udah direkam dirasa udah cukup, tinggal klik aja centang yang plusnya ya. Setelah itu nanti kan akan ada seperti ini ya, muncul video yang teman-teman udah rekam tadi tuh di sini. Di sini, habis itu bisa klik berikutnya. Setelah itu tinggal ditambahkan captionnya kira-kira yang cocok sama video yang udah teman-teman tag gitu ya. Kalau udah videonya udah jadi, captionnya juga udah jadi, tinggal diupload aja. Uploadnya tinggal klik posting di sini ya teman-teman ya. Oke, next. Kalau udah di posting, kalau belum diposting nih gimana sih caranya untuk menambahkan keranjang kuningnya? Nah, keranjang kuningnya bisa teman-teman sebelum posting bisa di sini nih. Nanti tuh ada kayak tambah tautan. Nah, ini bisa teman-teman pilih produknya. Klik, kalau udah diklik itu nanti munculnya kayak gini. Produknya dipilih, teman-teman cari aja nanti ke showcase-nya. Kalau misalnya di showcase teman-teman masih kosong, bisa juga kok ke marketplace produk. Ya, nanti tinggal klik aja tambah produknya. Setelah itu dicari produknya yang tadi udah di tag videonya tuh apa, misalnya skincare skincare apa nih, Jemilan ya, Jemilan. Terus ditambahkan aja. Ini nanti ada pilihan produknya di sini, terus tinggal ditambahkan, klik tambah. Nah, nanti muncul lagi tambahkan produk, tinggal klik lagi tambah. Next. Nah, ini kan nanti keluar muncul si keranjang kuningnya ya. Keranjang kuningnya ini di sini tulisannya lagi diskon. Gimana biar tulisannya lagi diskon? Karena biasanya mostly kalau teman-teman langsung tambah itu dia otomatis seperti ini, otomatis nama produknya. Cuman untuk ganti ini teman-teman tinggal hapus aja, terus kayak bikin si nama keranjangnya itu semenarik mungkin ya. Misalnya lagi diskon atau buruan di check out sebelum kehabisan itu juga bisa. Setelah itu bisa ditambahkan. Habis itu tinggal diposting. Udah beres. Yuk. Jadi udah selesai tuh. Teman-teman udah bisa upload juga. Jadi kalau menurut aku ya teman-teman bisa mulai affiliate dari sekarang aja. Karena sebenarnya kita bakal ngejelasin juga apa perbedaannya affiliate marketing sama influencer marketing. Jadi kalau affiliate marketing ini adalah strategi pemasaran berbasis kinerja, di mana seseorang mempromosikan produk atau layanan mendapatkan komisi dari setiap penjualan dan tindakan yang terjadi melalui tautan yang udah mereka promosikan gitu kan. Kalau influencer marketing atau content creator itu dia melibatkan individu dengan basis audiens yang kuat. Jadi bisa mempengaruhi
si pembeli-pembeli ini gitu. Jadi untuk keputusan membelinya tuh kuat karena branding dari diri dianya udah kuat. Contohnya yang mungkin teman-teman di sini pasti tahu atau kenal kayak Reizuka Ari ya. Dia kan brandingnya udah kuat banget ya teman-teman. Itulah kenapa sekarang dia main affiliate juga. Affiliate-nya jadinya ngebentuk sesuai dengan konten dia, tapi orang-orang percaya sama dia gitu. Inilah perbedaan dari konten kreator affiliate sama konten kreator yang influencer marketing gitu. Nah, platform apa aja sih yang bisa digunakan? Ada banyak teman-teman. Salah satunya yang tadi kita belajar yaitu TikTok, ada juga Shopee, ada juga sekarang YouTube ya teman-teman juga udah bisa ya kan. Terus tools apa aja yang bisa digunakan ini untuk edit-editan biasanya ya, sama buat nganalisis juga teman-teman. Jadi trik dari para afiliator profesional nih seperti mendapatkan untuk trennya, terus tahu collab-collab konten, SEO dari sederhana untuk konten promosi, itu teman-teman bisa pakai Canva, Google Analytics, sama CapCut. Apa aja sih sebenarnya tantangan menjadi konten kreator dan juga afiliator ya. Jadi sebenarnya tantangannya yang satu udah pasti kita tahu ya, persaingannya ketat karena kan semakin banyak nih konten-konten kreator, semakin banyak nih afiliator. Jadi kalau dalam mempromosikan produk, teman-teman tuh harus lebih berbeda gitu dari biasanya. Biar apa? Biar ngebangun branding dan juga audiensnya teman-teman ya. Engagementnya tidak stabil ya, karena memang kalau sebagai afiliator itu kan dia emang jualan ya sebenarnya, cuman pakai konten. Itulah kenapa nggak stabil. Jadi nggak semua yang dia promosikan, nggak semua yang dia upload itu viewsnya bagus atau penjualannya bagus ya. Manajemen waktu dan energi. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang sibuk juga, jadinya nggak konsisten karena sebenarnya kunci dari seorang afiliator adalah konsisten ya. Menjaga konsistensi konten. Nah, itu tadi yang udah aku mention. Terus konversinya rendah meskipun viewsnya tinggi. Memang, jadi kayak cuma dilihat aja, tapi nggak nyampe dibeli. Tapi nggak apa-apa, at least udah masuk dulu nih ke kontennya teman-teman, ke viewsnya teman-teman, dan juga minimal udah masuk ke keranjangnya mereka. Jadi nanti pun suatu saat mereka check out, itu juga masuknya akan ke teman-teman gitu ya. Harus terus belajar dan adaptif. Jadi kita harus cek-cek juga teman-teman pasar dan trendingnya tuh lagi gimana. Apa aja yang dibutuhkan orang-orang. Kita harus tahu ya. Jadi nggak cuman asal ngejualin aja, tapi kita juga tahu nih harus tahu value dari barangnya, value dari brandnya seperti apa, value dari diri kitanya juga seperti apa ya. Kredibilitas dipertaruhkan, harus menjaga keseimbangan antara konten informatif dan juga hiburan serta promosi ya. Jadi jangan sampai eh, too much atau berlebihan ya teman-teman, karena nanti ketika teman-teman menjual produk itu yang akan disalahkan oleh pembeli kalau ada sesuatu itu pasti akunnya teman-teman itu. Jadi menurut aku, teman-teman mulai aja konten pertamanya dari sekarang, gak ada kata terlambat ya. Bisa dimulai dari sekarang juga. Belajar aja dulu pelan-pelan sama konten-konten kreator yang lain, atau misalnya sama juga affiliate, belajar bareng sama kita di sini gimana caranya ngonten dan lain-lain. Oke, kayak dari tadi aku ngomong-ngomong mulu nih ya. Dan mungkin teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan seputar tentang materi yang tadi, itu juga bisa di kolom komentarnya di chat aja. Nanti kita bakal jawab di sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan ke aku ya. Nah, aku sekarang kita masuk ke sesi talk show dan juga sesi sharing ya sama Kak Usama Harbatah. Nah, aku mau coba touching dulu ke Kak Usamanya. Halo, selamat siang Kak Usama. Ya, halo, apa kabar? Assalamualaikum. Halo, Masya Allah. Assalamualaikum. Selamat siang, Kak Usama. Teman-teman di sini ada yang kenal sama Kak Usama nggak? Coba dong, tulis dulu dong di kolom komentar. Ada yang pernah lihat mungkin, ya kan? Ada yang pernah nonton juga mungkin Arab Maklum nih, ya kan? Atau udah nonton live-nya Kak Usama. Nah, kita bakal tanya-tanya langsung di sini sama Kak Usama. Kak Usama gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat.
Iya. Alhamdulillah. Itu katanya pernah masuk FYP aku, Kak, katanya. Pernah, Kak, katanya. Kenal-kenal, katanya. Wih, Oh, emang nih. makasih. Pasti Makasih. kalau biasanya tuh audiensnya Kak Usama nih bapak-bapak yang suka nanya-nanya hal random gitu ya. Pasti jadi ini bapak-bapak yang ada di sini mungkin pasti pernah lihat gitu ya. Pak Ustadz, kenal banget. Aku suka nonton Arab Maklum. Tuh, nice. Alhamdulillah ya. Ternyata semua di sini teman-teman kita kenal sama Kak Usama. Kak Usama sehat ya? Apa aja nih kegiatannya hari ini? Atau mungkin kemarin-kemarin kesibukannya kira-kira apa aja sih gitu? Kalau dibilang kesibukan sih sebetulnya ya masih sama ya, kesibukannya itu masih di sosial media, aktif di Instagram, TikTok, terus kalau YouTube emang masih masih kurang ya karena emang lagi moodnya masih belum belum ada untuk bikin konten video panjang lagi gitu. Udah itu terus apa ya environment atau lingkungan YouTube creator sekarang tuh beda sama dulu gitu. Kalau dulu tuh emang nuansanya itu kebersamaan ya gitu. Cuma kalau sekarang itu kayak udah beda aja isi konten-konten yang ada di YouTube. Makanya jadi sekarang lebih fokusnya di Instagram dan TikTok. Selain itu juga di Instagram dan TikTok itu kan sekarang orang itu kan pingin komedi itu kan cepet gitu. Jadi kalau dengan apa namanya dengan adanya Instagram sama TikTok itu mereka bisa nonton komedi itu komedi singkat, apalagi nontonnya vertikal bisa sambil dudukan gitu. Jadi apa namanya scroll ketawa gitu. Beda kalau seandainya YouTube kan panjang gitu. Jadi komedinya tuh pace-nya nggak cepet. Makanya jadi untuk sementara masih fokusnya di Instagram sama TikTok. Oke, berarti emang kalau sama sendiri sebenarnya di YouTube ini udah mempunyai 2 juta lebih subscriber teman-teman, sama di TikToknya juga. Di sini juga aku yakin sih mostly dari teman-teman udah follow akunnya Kak Usama karena aku juga begitu Kak. Aku pernah muncul di aku Kak live kamu Kak. Jadi Kak Usama ini juga udah memulai affiliate loh teman-teman ya Kak Usama. Iya, 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 iya. Lagi baru memulai sih sebetulnya. Jadi Betul. apa namanya, sama-sama belajar lah kita. Nah, ini adalah salah satu contoh nih Kak Usama ini, teman-teman. Jadi, Kak Usama udah punya branding yang kuat, udah punya audiens yang loyal juga. Jadi, ketika audiens itu udah bagus, udah kuat, itu bisa dimanfaatkan dengan ya ini, memulai affiliate ini. Aku mau tanya-tanya sedikit kali ya sama Kak Usama juga nih. Bisa nggak sih Boleh. diceritain sedikit tentang perjalanan awal nih memulai menjadi seorang konten kreator? Gimana sih Kak Usama memulainya? Terus bisa mendapatkan branding yang sekuat sekarang itu seperti apa sih? Boleh di-sharing ya ke teman-teman semua di sini. Boleh, boleh, boleh. Sebetulnya kalau seandainya ditanya awal bisa masuk ke dunia sosial media itu nggak terlalu jauh beda ya kalau seandainya ditanya sama teman-teman kreator angkatan kita zaman dulu gitu. Mereka pasti akan menjawabnya sama, iseng. Jadi rata-rata semua kreator yang ada zaman dulu itu iseng banget untuk bikin konten gitu. Mereka menyalurkan ide kreatif mereka ke waktu itu emang pas lagi aku masuk itu masih video itu masih ada di YouTube. Jadi kita awal bikin konten tuh di YouTube gitu. Nah, apa namanya beberapa teman-teman juga sama, mereka ada yang punya apa namanya ide kreativitas komedi, terus kebanyakan komedi sih waktu zaman itu tuh. Edozel, Chandra Liau semua gitu masuknya emang dari komedi semua. Nah, terus ternyata seru gitu apa namanya feedback dari teman-teman gitu terus engagement bagus banget mereka banyak yang suka akhirnya dari situ subscriber mulai nambah. Dengan apa namanya subscriber semakin nambah kan otomatis kan kita apa ya tambah semangat gitu untuk bikin konten akhirnya kita bikin konten apa namanya awalnya cuma seminggu sekali jadi seminggu 2 kali naik jadi seminggu 3 kali akhirnya terus-terusan tuh apa namanya kita bikin konten tahun 2014 Instagram mulai ada video. Zaman dulu kan Instagram masih foto kan di bawah tahun 2014. Nah, 2014 mulai ada video, kita masuk ke Instagram, ada Vine juga zaman dulu. Lanjut terus sampai akhirnya sekarang udah main di TikTok, Instagram, sama YouTube. Berarti emang terjunnya udah dari lama banget ya teman-teman tuh. Bahkan tadi ada komen juga katanya ikutin kontennya dari zaman kuliah pas masih single ya 2014. Berarti Waduh, emang Kak Usama udah terjunnya tuh jauh banget ya teman-teman benar-benar dari awal. Bahkan Instagram awal aja dia udah memanfaatkan
mulai-mulai video di Instagram, terus TikTok juga. Ya, Itulah kenapa ya teman-teman yang seperti aku udah bilang juga, kita tuh perlu banyak ada adaptasi dan juga belajar gitu. Biasanya sebagai seorang content creator tuh kita nggak bisa yang namanya stuck di situ-situ aja. Kita harus lebih tahu lagi, lebih banyak cari-cari kayak Kak Usama gini gitu ya. Misalnya dia berkoneksi sama konten-konten kreator lain. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak punya channel seperti ini, bisa lewat dari konten-kontennya Kak Usama gitu. Atau misalnya dari tim-tim lain, kreator-kreator lain, konten-konten kreator lain yang bisa teman-teman ikutin, bisa diamati, bisa dilihat juga gimana cara pembawaannya gitu. Aku suka katanya tuh, Kak Wahida suka ngefans sama Kak Usama katanya. Iya, alhamdulillah ya teman-teman. makasih ya Wida. Yang belum follow atau belum mungkin di sini teman-teman nggak ada yang belum tahu juga, jangan lupa ya di follow nanti akun TikToknya Kak Usama nih, ya kan? Kak Usama juga sekarang udah mulai di TikTok affiliate-nya nih. Kak Usama kalau boleh tahu, tahu affiliate ini dari mana? Terus apa yang membuat Kak Usama tuh tertarik sama dunia affiliate ini? Eh, apa namanya kalau seandainya dibilang tertarik itu ya sebetulnya apa ya? Kita sebagai content creator itu jangan sampai telat sama wave yang ada, tren yang ada gitu. Jangan sampai akhirnya orang-orang udah banyak yang buat, udah banyak yang bikin, kita baru masuk gitu. Jadi kita harus awas apa harus awas juga sama tren sosial media sekarang tuh seperti apa gitu. Contohnya seperti kayak waktu apa namanya tahun 2020 itu tahun 2019 teman udah banyak yang infoin gitu. Kamu harus masuk ke TikTok, jangan sampai terlambat. Padahal waktu itu TikTok masih belum ada orang banyak kan nonton, masih mereka fokusnya Instagram. Banyak yang mikir apa sih TikTok gitu. Tapi ternyata di saat apa namanya 2019 aku mulai aktif di TikTok, banyak orang-orang udah mulai masuk main di apa namanya di TikTok juga gitu. Mereka nonton apa namanya FYP lah atau apa gitu. Dan akhirnya berkembang cepet banget gitu. Kita nggak nyangka Instagram ternyata bisa tersaingi dengan TikTok gitu. Bahkan YouTube sendiri juga algoritmanya udah mulai ngikut apa namanya TikTok juga gitu. Nah itu hal-hal sepertinya kita jangan sampai ketinggalan gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang ini ada affiliate. Jujur aja sih kalau dibilang aku agak terlambat sebetulnya emang agak terlambat gitu. Cuman ya nggak ada istilah kata terlambat. Jadi kalau seandainya kalian mau apa namanya nyemplung nyemplung langsung aja sekalian gitu. Makanya di tahun apa namanya awal awal tahun 2025 tuh akhirnya mulai kepikiran gitu. Udahlah sekalian aja coba bikin konten affiliate gitu. eh Siapa tahu eh, apa namanya bisa berkembang juga di affiliate apalagi apa namanya sekarang kan algoritma TikTok juga lagi banyak nge-push ke affiliate ke TikTok Go gitu. Paling itu sih kenapa jadi apa namanya nyoba di konten affiliate. Dan emang karena Kak Usama juga udah punya audiens yang cukup besar ya Kak Usama ya. Jadi menurut aku emang wajib banget sih untuk memanfaatkan semua fitur-fitur TikTok yang ada. Emang bener yang Kak Usama bilang juga guys, teman-teman ya semuanya di sini. TikTok tuh perkembangannya cepet banget, banget, banget gitu. Selain dari affiliate pun sekarang sebenarnya TikTok tuh lagi bikin gebrakan baru yang ternyata juga cepet banget perkembangannya ya. Kayak tadi ada yang di-mention sama teman-teman soal TikTok Go. Nah itu juga jadi salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan dari TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman semua di sini bilangnya terlambat, nggak ada ya sebenarnya kata terlambat ya. Jadi semuanya masih punya peluang, semuanya masih punya cara. Gimana dari segi teman-teman aja nih konsisten untuk ngebagi waktunya. Nah, seperti konsisten membagi waktu, kira-kira nih di tengah kesibukannya Kak Usama, gimana sih caranya membagi waktu untuk tetap konten, tetap berkegiatan, tetap jalan-jalan juga mungkin sama keluarganya gitu, menikmati family time-nya. Nah, boleh dong di-sharing juga nih Kak Usama, gimana sih cara Kak Usama belajar tentang manajemen waktu? Terus seandainya manajemen waktu tuh sebalik ke kita juga sih ya sebetulnya karena setiap manusia tuh pasti dikasih waktu 24 jam gitu nggak ada yang dikasih lebih nggak ada yang dikasih kurang semuanya waktunya 24 jam jadi gimana caranya kita bisa ngatur waktu kita balik lagi ke kita gitu kalau seandainya emang kita ada aktivitas kesibukan di luar gitu ya kita harus arrange oh berarti jam segini sampai jam segini nggak bisa diotak-atik berarti cuma punya waktu dari jam segini sampai jam segini. Nah, kira-kira dari jam segini sampai jam asumsi dari jam 8 sampai jam 4 atau sampai jam 5 apa namanya ada aktivitas kantor kerja. Ya berarti kita coba bikin kontennya malam gitu.
atau mungkin di sela-sela waktu kerja gitu, apa namanya, banyak juga kan teman-teman orang kantoran yang juga aktif bikin konten juga gitu, dan mereka bisa gitu memanfaatkan waktu mereka di kantor gitu, entah itu waktu istirahatnya gitu. Ya, itu balik lagi ke kita gitu. Jadi eh, apa namanya, kita yang bisa memanfaatkan waktu, jangan sampai waktu kosong kita malah dipakai untuk hal-hal yang nggak berguna gitu, entah itu nonton nonton film atau drakor atau apa gitu, padahal mungkin bisa dimanfaatkan waktu untuk bikin konten gitu, habis selesai bikin konten baru lanjut nonton lagi, ya itu oke, nggak ada masalah gitu. Jadi kadang-kadang kan ada yang udah apa namanya, punya waktu tapi nggak dimanfaatkan dengan baik gitu, sayang banget. Makanya jadi kalau seandainya mau manfaatkan waktu, ya harus dari diri kita yang sendiri gitu. Gimana caranya kita bisa ngatur waktu kita, entah itu bareng keluarga, waktu kerja, waktu bikin konten, itu balik lagi ke kita semua. Yang penting emang ada niat dan keinginan ya Kak dari pribadi kita masing-masing Betul, gitu. betul, betul. Nah, aku mungkin mau tanya-tanya juga ke Kak Usama, kira-kira ada nggak sih pesan dan juga tips nih ke kita sebagai calon-calon konten kreator baru nih, ya kan? Biar seperti menjadi istilahnya next-nya Kak Usama gitu kira-kira. Ada nggak sih tips dan juga motivasi mungkin Kak buat kita semua di sini? Kalau seandainya dari aku sih, apa ya, balik lagi, ini tujuannya untuk apaan gitu. Kalau seandainya emang tujuannya sebagai content creator, kuncinya jangan nyerah gitu. Eee, Kita bikin konten itu, apa ya, bedanya content creator zaman dulu sama zaman sekarang itu adalah content creator zaman dulu itu emang masuk ke dunia sosial media dari passion gitu. Sedangkan yang creator zaman sekarang mereka banyak ngelihatnya itu dari sisi finance-nya gitu. Nah, itu yang sebetulnya jangan terlalu difokusin gitu. Justru berpikir bahwa kita bikin konten itu satu untuk passion, kedua apa namanya, pendapatan yang kita dapat dari konten kita anggap aja sebagai bonus gitu, bonus dari usaha yang udah kita kerjain. Jangan terlalu terfokus, "Wah, harus dapat segini," enggak. Akhirnya di saat, apa namanya, kita udah capek dan nggak ada perkembangan, kita tumbang, mundur gitu. Sayang gitu. Jadi, fokus sama passion kita gitu. Walaupun kita, live yang nonton cuma satu 2 gitu, tetep gitu, konsisten konsisten terus gitu, bikin konten, karena kita nggak pernah tahu suatu saat konten kita akan meledak masuk FYP, dan apa namanya, people bakal acknowledge kita gitu, bakal ngertiin kita, oh ternyata eh, kontennya bagus gitu. Nah itu jadi balik lagi passion, niat, jangan nyerah, konsisten, itu untuk apa namanya, untuk aktif bikin konten gitu. Apalagi kalau seandainya kayak bikin konten affiliate sekarang itu kan kayak, wah, view-nya kok nggak gede gitu. Ya, terus kenapa gitu? Tetap aja aktif bikin konten. Kita nggak pernah tahu. Mungkin sekarang nggak ada yang beli, bulan depan akan ada yang aktif, akan ada yang beli. Atau mungkin 2 bulan lagi akan mulai banyak yang beli gitu. Yang penting kita jangan nyerah, tetap aktif, konsisten untuk apa, bikin konten. Berarti memang ya teman-teman niat konsisten jangan menyerah. Pokoknya semuanya jangan menyerah ya teman-teman. Tetap konsisten dan harus tahu juga passion dari teman-teman, value-nya teman-teman gimana biar nanti teman-teman tuh bikin brandingnya semakin kuat, semakin bagus gitu ya. Seperti itu. Kalau Kak Usama sendiri nih gimana? Kalau di affiliate udah kerasa belum manfaat dari affiliate ke akunnya Kak Usama sendiri? Ya kalau seandainya dibilang manfaat sih nggak signifikan banget ya, pendapatan dari situ masih belum terlalu besar gitu, cuman kan semua adalah proses. Jadi walaupun seandainya sekarang emang masih hasilnya belum terlalu besar, tapi ya balik lagi, kita tujuannya apaan gitu untuk bikin konten gitu, passion, apa namanya, mungkin dari sisi finance-nya juga, karena emang kita masuk ke dunia finance, ke dunia affiliate udah pasti kan mikirnya udah finance kan, beda seperti kayak konten creator biasa yang emang bikin konten karena passion. Tapi kalau misalnya udah masuk ke affiliate, itu udah bukan sekedar passion lagi, pasti udah masuknya ke finance gitu. Tapi balik lagi, jangan nyerah, tetap aktif untuk bikin konten affiliate, karena ya itu tadi, walaupun emang sekarang hasilnya nggak terlalu besar, tapi kita nggak akan pernah tahu, mungkin bulan depan akan menghasilkan
lebih banyak lagi ya, dan itu akan menjadi trigger atau semangat kita untuk tetap aktif bikin konten affiliate. Oke, tuh teman-teman ya. Jadi emang kalau misalnya affiliate kan emang udah pasti penjualan gitu mengarahnya ya. Beda sama konten kreator yang ngebangun dari entertain gitu. Nah, dari tadi aku mulu nih Kak Usama yang nanya-nanya, bosen ya. Kak udah sharing-sharing juga. Mungkin dari kakak-kakak semua di sini, teman-teman semua di sini, ada yang mau bertanya langsung ke Kak Usama atau misalnya ke aku soal materi tadi juga aku feel free banget. Kita bakal open Q&A ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, langsung raise hand aja atau tulis di kolom komentar terus mau nanya ke siapa. Nah, ini udah ada yang raise hand nih Kak Usama. Kita coba dulu kali ya. Namanya Kak Wahida. Halo, selamat sore Kak Wahida. Halo, sore Kak. Salam Halo, kenal salam kenal ya Kak Wahida. Kak Wahida mau nanya ke siapa nih? ke ke semua deh. Maksudnya ini universal ya pertanyaan aku. Boleh, langsung aja pertanyaannya apa nih Kak kira-kira? Ah, Aku itu kenal TikTok udah lama dan baru aktif itu beberapa tahun ini ya, 2 tahun belakang. Di affiliate aku emang kurang konsisten karena sekarang kan pendapatannya nggak semudah dulu ya, dari view, dari keranjang. Ini menurut aku. Nah, aku juga pernah pakai fitur iklan di TikTok tuh Kak. Eh, Pertanyaan aku, eh sebenarnya fitur TikTok, fitur iklan di TikTok itu sangat berpengaruh nggak sih Kak dibuat konten kita? Kok aku ngerasa kayak ya segitu aja gitu. Makasih. Oke, terima kasih Kak Wahida. Mungkin dari Kak Usama dulu kali ya, sebagai konten kreator yang entertain, kira-kira ada ads-ads gitu nggak sih, iklan-iklan gitu, dan itu berapa sih pengaruhnya ke konten-konten kakak? Sebetulnya sih kalau seandainya aku juga kadang-kadang suka pakai iklan juga ya untuk apa namanya nge-push untuk apa namanya untuk affiliate gitu. Karena kalau untuk konten biasa aku udah nggak perlu iklan lagi gitu. Jadi kalau seandainya konten biasa udah pasti nggak pakai iklan. Tapi untuk affiliate itu balik lagi trial and error gitu. Jadi kita coba nge-push gitu pakai iklan, sama nggak coba pakai iklan gitu. Dan itu aku masih jalanin terus gitu. Coba nggak pakai iklan deh gitu. Lama nggak pernah nggak nyoba pakai iklan ikan. Habis itu terus di apa namanya kita pakai ini iklan lagi. Kelihatan nggak ada perbedaannya, signifikan nggak gitu. Kalau seandainya emang ada apa namanya perbedaan, nggak apa kita coba lagi. Soalnya ada beberapa teman-teman kreator yang mereka aktif pakai iklan. Tapi ada beberapa teman kreator yang mereka nggak pakai iklan, tapi tetap berkembang gitu. Jadi kita trial and error kita coba gitu. Balik lagi, selain dari iklan atau nggak iklan ya, konten kita gitu. Konten kita apa menarik nggak ditonton gitu. Walaupun kita pakai iklan ataupun nggak pakai iklan, tapi kalau konten kita nggak menarik untuk ditonton, ya sama aja gitu, nggak terlalu bakal ngefek juga gitu iklan. Paling itu sih jawaban saya. Oke, mungkin tambahan juga ya teman-teman, kalau di affiliate sendiri, memang kadang-kadang kita butuh yang namanya ads, cuman balik lagi, nggak bisa yang namanya kita nge-ads sembarangan, kayak ads manager itu butuh yang namanya kita tuh harus nargetin nih si audiens kita tuh gimana, terus ke umur berapa, pembelinya tuh kira-kira cewek, cowok, dan di umur berapa, di kota mana, itu tuh perlu didalamin juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara butuh nggak sih kita ads kayak gitu, butuh, cuman jangan yang menjadi satu prioritas gitu loh teman-teman. Asalkan teman-teman ngebentuk videonya udah bagus, kualitasnya udah cakep gitu ya, biasanya akan generate sendiri, akan meluas sendiri tanpa perlu diiklankan. Balik lagi ya ke value dari videonya teman-teman. Percuma kalau misalnya videonya kurang menarik gitu ya, seperti yang tadi Kak Usama bilang, kalau videonya nggak menarik, diiklankan pun sebenarnya akan jadi sia-sia aja gitu. Tapi ya perlu belajar lagi aja dari segi kontennya teman-teman. Paling jawaban dari tambahan dari aku juga seperti itu sih buat Kak Wahida. Gimana nih Kak Wahida? So far aman ya? Terjawab ya pertanyaannya ya? Oke Kak. Ya pertanyaan aku kan kemarin terkait iklan tuh aku paham, makasih jawabannya. Kemarin kan emang sempet aku tuh kena pelanggaran ya. Karena kena pelanggaran, terus video aku tuh mentok nggak nyampe 10.
Dan itu sedangkan aku pakai keranjang kuning. Nah, terus ini aku hitung berhari-hari kok nggak naik. Nah, setelah naik itu kan kita cek insight ya Kak ya. Di cek insight itu play-nya emang naik, tapi untuk yang sebelahnya tuh untuk orang yang lihat itu tuh mentok. Nah, pertanyaan aku, ini beneran TikTok tuh nge-push nggak ya? Apa karena aku pernah kena pelanggaran, jadi udah skak gitu Kak? Oke, I see. Jadi sebenarnya teman-teman kalau teman-teman kena pelanggaran, memang akan merubahkan trafficnya teman-teman ya, karena kan akun teman-teman itu dilihat sama TikTok udah pernah ngelanggar dari segi TikTok kan, karena di sini itu fungsinya dari biar trafficnya kenceng kuat dan juga kesehatan akun tuh sebenarnya untuk trafficnya teman-teman itu sendiri. Nggak apa-apa, it's okay kakak kalau misalnya kena pelanggaran, kalau masih ada kuis untuk mengurangi poinnya itu diikutin aja, nanti trafficnya bakal kembali lagi ketika TikTok tuh melihat akunnya kakak udah sehat kembali gitu. Jangan melakukan pelanggaran lagi gitu ya. Memang kalau pelanggaran itu, kalau sempat terkena pelanggaran akan merusak sedikit traffic kita yang biasa rame jadi sedikit gitu ya, jadi berubah banget, drastis banget, itu memang pasti terjadi Kak. Tapi nggak apa-apa, konsisten lagi aja. Sama kalau bisa diperhatikan sebelum upload apa nih yang nggak boleh biar nggak kena pelanggaran lagi ya, kayak gitu paling Kak. Oke, makasih Kak. Sama-sama Kak Waida, thank you so much juga buat pertanyaannya. Nah, mungkin aku mau nanya juga nih di kolom komentar ada dari Kak Yefrimon dari Jakarta, katanya, Kak, konten bidang politik kira-kira gimana ya? Nah, ini mungkin aku akan butuh Kak Usama, mungkin ada sedikit insight untuk Kak Yefrimon, gimana sih caranya ngonten di bidang politik? Konten bidang politik ya sebetulnya sih menggiurkan ya, menggiurkan dalam arti view-nya udah pasti banyak ya kalau karena emang yang namanya apa politik itu kan selalu ada eh, apa ya perkembangan baru, ada info-info baru gitu yang bisa dijadiin konten. Jadi nggak apa namanya nggak stuck di apa namanya di konten politik, tapi selalu akan ada berita baru yang kita bisa jadiin konten gitu. Cuman kesusahannya adalah biasanya yang main di konten politik, setahu aku sih jauh dari brand gitu. Brand nggak berani untuk masuk ke apa namanya konten-konten yang ngebahas masalah politik gitu. Jadi ya balik lagi ke kita gitu. Kita mau apaan? Kalau seandainya emang kita punya kemampuan untuk bidang politik nggak ada masalah gitu. Pasti akan ada aja gitu apa namanya. Walaupun mungkin bukan dari brand yang masuk gitu, tapi ya mungkin ada aja gitu apa namanya uh, apa ya bonus-bonus yang bisa kita dapetin dari situ gitu entah itu kita diundang ke apa namanya ke acara kenegaraan atau entah kita bisa apa namanya bisa ketemu sama punya network dengan teman-teman pemerintahan gitu paling itu sih gitu kalau untuk main politik. Kalau memang kalau memang punya kapabilitas ya untuk bermain di bidang seperti itu, sepertinya aman-aman aja ya kalau sama. Yang penting tahu batasan, terus juga tahu norma gimana caranya untuk membangun bentuk-bentuk akun seperti itu. Mungkin jatuhnya lebih ke edukasi aja, karena kan di negara kita sendiri sebenarnya agak minim ya daya baca kita ya. Jadi mungkin dengan konten-konten kayak seperti ini nih bisa membantu mengedukasi semua masyarakat gitu ya. Apalagi di TikTok biar cepat penyebarannya teman-teman kayak gitu ya. Kayak Fremont. Oke, mungkin thank you Kak Usama untuk jawabannya. Ini last pertanyaan dari Kak Gigi dari Solo nih katanya. Kak, aku mau tanya untuk menemukan produk yang baru anget di pasaran itu gimana? Soalnya saya jual dari barang-barang yang aku beli dan aku suka aja. Nah, mungkin ini aku bantu jawab kali ya. Kalau dari aku sendiri, aku tuh biasanya ngeliat tren pasar yang lagi rame itu di tools searching di produk ya, di TikToknya teman-teman, atau ada di pusat afiliasi juga sebenarnya teman-teman ya, bisa lihat di marketplace produk itu tuh yang lagi tren biasanya ada di paling atasnya di situ sih. Kalau aku lihatnya dari situ, atau misalnya teman-teman juga sebenarnya bisa lihat dari FYP-nya teman-teman, produk apa sih yang sering muncul di FYP-nya teman-teman kira-kira. Nah, berarti teman-teman bisa lihat produk itu lagi naik ternyata, atau ada sebenarnya tools yang berbayar ya kayak Fast
Cosmos gitu gitu, kalau data. Nah itu juga bisa ngelihat tren produk-produk, cuman nggak bisa semua mengakses karena memang tools-tools seperti itu tuh harus berbayar ya, begitu sih teman-teman. Sama mungkin tambahan kali ya Kak Usama, kalau Kak Usama sendiri gimana sih ngelihat tren-tren video yang lagi ngetren sekarang tuh dari mana dan gimana gitu ya? Mungkin bisa ditambahkan juga Kak. Gimana tadi pertanyaannya? Kalau dari segi konten kreator ya, kalau segi affiliate kan gimana caranya nentuin produk yang lagi anget di pasaran gitu. Nah, kalau konten kreator sendiri, kira-kira ngelihat suatu produk atau konten yang lagi viral itu gimana sih? Gitu. Kalau itu aku sendiri juga nggak terlalu paham ya, tapi ya sama seperti kayak apa namanya yang Kak Fitri bilang tadi, ya kita harus cari apa namanya apa ya sumber-sumber analitik lah gitu untuk apa namanya jadi bahan acuan kita. Salah satunya seperti kayak kalau data itu, cuma kan emang kalau data kan berbayar ya gitu. Tapi ya ada kok yang apa namanya yang free juga gitu yang kita bisa apa namanya yang kita bisa manfaatin dari situ gitu. Paling dari situ aja sih. Oke, thank you so much teman-teman pertanyaannya. Thank you so much Kak Usama untuk jawaban-jawabannya yang sangat-sangat insightful. Kita benar-benar di sini sharing banget ya teman-teman, berbagi ilmu, berbagi kisah-kisah inspiratif ya dari Kak Usama sendiri. Aku berharap semoga teman-teman semua di sini juga bisa menerima ilmu-ilmu yang udah kita share di siang hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk follow akunnya Kak Usama ya teman-teman di YouTube, di Instagram dan juga di TikTok ya. Kak Usama di tengah kesibukannya, aku terima kasih banget sudah nyempetin hadir di menjadi pembicara di siang hari ini. Kak Usama, teman-teman, terima kasih. Nah, next kita ada Oke, nah ini dia nih. Teman-teman di sini yang masih bingung, kira-kira kan aku nggak punya bayangan Kak, kira-kira kontennya gimana, terus mau belajarnya sama siapa. Di sinilah teman-teman ya, sama Jago Affiliate sama Haluan Digital Agency, kita belajar bareng. Di sini kita ada bootcamp online ya. Kita belajar dari nol sampai insya Allah ke depannya kita tuh pengen yang ikut bootcamp ini langsung mulai konten, langsung sukses, langsung bisa menghasilkan ya. Ini kita ada open batch 2 untuk 20 peserta di bulan Juni ini. Jadi teman-teman pantengin, juga jangan lupa untuk chat admin di 0851 2328 7278. Ini nanti manfaat yang bisa teman-teman rasain sebenarnya terus juga kita ada one on one, terus juga kita online, jadi fleksibel, teman-teman bisa belajar di mana aja ya, seperti itu. Jangan lupa nih, bagi teman-teman yang ingin belajar sama kita, langsung aja hubungin kita di sini. Oke, ini juga jangan lupa teman-teman buat ikut ya yang tadi ya, akan ada hadiah e-wallet dari kita. Jadi upload di IG story atau IG Reels, jangan lupa pakai hashtag dan juga tag akun dari Jago Affiliate. Ini nanti bakal langsung kita umumin H+1 melalui Instagram story ya. Dan ini juga link absensi yang bisa teman-teman scan juga. Nanti bakal dapat sertifikat recordingnya juga. Oke. Dan konsultasi gratis ya, seperti yang tadi udah aku bilang. Oke, next sekarang kita ke sesi foto ya teman-teman. Boleh tolong dinyalain dulu kameranya teman-teman. Kita foto bareng sama Kak Usama juga nih. Nice, aduh ganteng-ganteng sekali. Ini cantik-cantik sekali hari ini semuanya ya, Masya Allah. Terima kasih ya sudah pada hadir. Mungkin boleh langsung bergaya aja teman-teman semua di sini. Udah aman? Oke, udah siap semuanya. Udah pada cantik, udah pada ganteng, udah nyala semuanya kameranya. Wah, ramai sekali hari ini teman-teman. Oke, ready ya semuanya aku rasa. Oke, mari kita foto ya teman-teman. 1, 2, 3.
Yeay. Sekali lagi teman-teman, ganti gaya, lope-lope kali ya, boleh. 1, 2, 3. Oke, thank you kepada semuanya teman-teman yang udah hadir siang hari ini. Semoga sehat selalu dan sukses bagi kita semua ya. Sampai ketemu di lain waktu. Aku Fitria sebagai MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bekerja dan beraktivitas kembali. Kak Usama, thank you so much. Kak Usama, sukses terus Sore. ya. Terima kasih, terima Semoga kasih. sukses semuanya.